Karena mobil ini tuh belum ada yang pernah ngetes, baru kita doang ini saat ini. Dan kita coba aja lah langsung bawa keluar kota. Dan kita sudah jalan diisi dengan penuh 7 orang. Yes. 7 orang dan juga bagasinya penuh ya. Bagasinya penuh. Dan ini lagi layar apa? Ya paling kerasa sebenarnya di belakang nih Karim kan biasanya nambah 7 cm ya. Iya. Di sini dia masih Aman. oke gitu. Cuman kayaknya belakang nih gue liat agak kurang angin nih, Man. Enggak, aman. Dia kan ada tire pressure monitornya. Coba cek dulu deh. Enggak, nggak percaya. Kembali lagi, mau mudik lagi. Oh, ngadain lagi. Ya. Kali ini kita mau ceritanya mau mudik. Kita lihatlah jalan ke sana seperti apa saat ini. Dan ini kita 6 hari sebelum Lebaran infonya. Ya, H-6 ya. Ini udah harus mudik sih sebenarnya. Mau harus mudik. Udah. Udah, Emang udah, iya? udah. Udah ada yang Truk mudik udah ya? nggak boleh lagi di Itu jalan. udah ada mobil yang Udah. sampai ke atas gitu. Udah. Lebaran. Udah, tapi asiknya kita bawa barang banyak pakai mobil ini nggak bakal kayak gitu. Iya. Dan kebetulan juga kita pengen ngetes mobil ini kita bawa Aletra ya. Ya, Aletra L8 L8S. S. Ini Nah yang itu long range ya? ya yang long range. Jadi sebenarnya media-media lain pun belum ada yang bikin. Benar, karena mobil ini tuh belum ada yang pernah ngetes, baru kita Iya. doang ini saat ini. Dan kita coba aja lah langsung bawa keluar kota, ya nggak? Masa Iya. dalam kota mulu. Ini kan mobil 7-seater, kabinnya gede juga, ya cocok lah intinya. Dan harusnya ya, ini mobil ini tuh ditunggu-tunggu tau, Fik. Iya. Ini apa ya, kayak idaman orang Indonesia mobil listrik harus 7-seater, muat banyak. Ini Bagasinya gede. Ya udah makanya di saat ini pun pengujian kita pun kita bawa 7 orang langsung. Iya, 7 orang dan 7-seater. 7 barang untuk 7 orang itu. Betul. Biasanya, normalnya di MPV biasa, kalau bawa koper atau barang 7 tuh nggak akan muat di Iya, bagasi. baris semua. ketiga harus kelipet. Benar. Di mobil Iya. ini baris ketiga ya tegak, bagasi masih luas. Nanti kita lihat simulasinya, bener apa enggak. Jadi mau kemana tujuan kita? Tujuan kita adalah Jogja. Ya, nanti kita akan buktiin mobil ini tuh cukup 1 kali charge doang sampai ke Semarang. Ya ibaratnya sama perjalanan kita ini cuma sekali charge. Iya, betul. Targetnya seperti itu kan, Targetnya yang ya. kita maunya. Potongannya gitu. Iya, iya. Iya, kondisi Gitu jalan kan sih. berbeda ya. Iya. Ya. Dan isi full ya? Ya, kita bobot isi juga. full. Ya, kita jalan pun juga eco driving lah nanti. Iyalah pasti. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oh ya, sekarang kita sebutin dulu apa itu Aletra. Iya, buat yang belum tahu, banyak yang belum tahu, Fik. Iya. Aletra tuh apa sih? Aletra itu sebenarnya brand Indonesia Betul. yang sebenarnya kerjasama dengan Geely. Iya. Kerjasama dengan Livan Auto. Ya, Iya. grupnya Geely lah intinya. Apa nama Basisnya ini Geely Jiaji. Jiaji? Kalau Geely Jiaji adalah versi yang bensin. Bensin. Iya. Livan bikin yang versi listrik. Betul. Nah, Aletra kerjasama dengan Livan. Di brand Indonesia-nya Betul. ya. Betul. Dan ini pun ada 2 varian juga. Iya. Ada yang L8 biasa dan L8S, long dan short range. range. Dan ini sudah dibuat khusus untuk menyesuaikan kebutuhan orang Indonesia. Betul. Jadi Seperti double blower. Jadi si Aletra ini ngedevelop lagi kerjasama sama si pihak luarnya untuk bikin mobil ini tuh lebih cocok lagi untuk Indonesia. Iya. Khusus di Jadi develop. kalau kita lihat dari dashboard, interior segala macam itu nggak ada miripnya dengan Livan. Oh gitu dalamnya. Semua beda sendiri. Yang bikin menarik nih ya, Ya. Aletra L8 versi right hand drive atau setir kanan ini tuh cuma diproduksi di Indonesia. Iya. Dan akan jadi basis untuk ekspor ke negara-negara di Asia Pasifik. Mereknya Aletra. Betul. Oh. Dan uniknya juga mobil ini ternyata gede, cuy. Gede. Panjangnya itu 4,8, lebarnya itu 1,9 dan tingginya itu 1699, 1,7 lah. Wheelbase-nya 2,8. Ini 2,8 tuh ribet lebih panjang loh. Panjang. Dan nggak ketinggalan ground clearance-nya 160 mm. Jadi ya cocok, cukup di Indonesia ya. Cukup banget. Dan kalau kita ngomongin performa, mobil ini mempunyai kapasitas baterai 64,74 kWh Ya untuk yang long range untuk ya. yang long range. Ya. Nah,
Dan performanya, tenaganya itu 161 horsepower, torsinya 240 Nm. 0 sampai 100 10,4 detik, top speed 160 km per jam. Udah nyoba? Udah. Udah nyobain top speed. Dan itu udah lebih dari cukup ya, menurut Lebih gua, dari cukup, untuk ya. sebuah MPV 7 seater ya. Lebih dari cukup. Harusnya sih soal nanjak dengan tenaga figur yang kayak gitu, ini harus nggak jadi masalah. Iya. Betul. Ya, seperti yang Michael udah sebutin tadi, kapasitas baterai itu 64,74 Yep. kilometer. Nah, itu klaim Kilowatt kilowatt hour. Itu klaimnya adalah 540 km jarak tempuhnya. Iya. Berdasarkan klaim dari CLTC, China Lightweight Truck. C-nya apa ya, gue lupa. Ya, gitulah. Iya, Nih, itu. lihat di layar. Nah, untuk itu yang long range. Kalau yang short range itu 50,4 kilowatt hour. Range-nya itu sampai dengan 431. 431. 431 km. Oh, lumayan juga. Dengan tapi klaim ya, CLTC. tapi tetap ya lebih enak itu kalau untuk keluar kota ya long range. Lebih fleksibel range, yang Tapi long kalau range. memang mobilnya cuma dipakai di dalam kota antar jemput anak, short range itu bagus juga. Ya, makanya dengan figur itu tadi harusnya kalau kita kira-kira gitu ya, kita prediksi harusnya sampai Semarang sih sekali charge doang itu. Iya. Iyalah, aman. Terus lanjut lagi ke Jogja nggak usah Jogja charge. udah nggak nge-charge. Iya. Dan di Jogja biasanya udah masih sisa banyak, masih bisa jalan-jalan lagi. Iya. Makanya buat buktiin kayaknya kita mendingan langsung berangkat aja. Ya udahlah, kita langsung isi 7 orang, barang-barang udah kita masukin. Lihat di dalam, langsung aja kita cabut. Yo, Is. Mobilnya juga udah 100% ya? Iya. Gue belakang dong berarti. Iya, Iya, pasti lah. Biasa. Ini setupnya kayak kita nanjaknya kali ya, Iya, duduknya iya. ya. Ya, enak lu dong. Ya gue di belakang aja, lebih pas. Di tengah. Dan kita sudah jalan diisi dengan penuh 7 orang. Yes. 7 orang dan juga bagasinya Barang. penuh ya. Bagusnya penuh. Gokil. Ini bener-bener mau mudik banget sih. Iya. Setelan mudik nih rame-rame, Iya, Dan mobil dempet-dempet. ini pun dia punya roof rail yang bisa support roof rack. Iya. Karena kuat cuy. Kuat, Tadi bisa gua naruh pegang lagi. kuat. Heeh. Jadi kalau misalnya mau nambah, tapi jangan tinggi banget gitu ya. Pakai terpal itulah, gitu. pakai apa? Roof box lah. Ya roof Yang box, proper. yang aerodinamis ya. Kan? Iya. Tapi sekarang kita ngomongin bagian depan mobil ini, enaknya dia masih punya tombol fisik di sini. Banyak tombol-tombol fisik, nggak seperti mobil listrik lain pada umumnya yang semua di layar yang ribet itu. Ini tombol fisiknya ada semua. Dan tombol AC-nya itu di tengah sini ya. Jadi otomatis kan orang pasti masuk mobil pengen langsung dinginin mobil kan. Iya, benar. Nggak Nah. nunggu loading di Iya. layar dulu ya. Nggak nunggu layar loading dulu, ini tinggal tekan tombol fisiknya, AC langsung hidup gitu. Mantap sih. Enaknya gitu. Itu di mana sih foto mobilnya tuh? Hah? Labuan Bajo ya? Iya kali. Indonesia ya? Iya itu. Labuan Bajo, Iya. iya benar. Oh. Dan nggak hanya tombol AC doang ya, tapi drive mode-nya juga ada 2 drive mode, ada Eco Sport, ada regenerative braking-nya juga. Tombolnya di sini ada 3 mode ya. Electric parking brake, auto hold, traction control, semua tombolnya di tengah sini. Dan ada pengaturan lainnya ya, seperti tombol power tailgate dan lain-lain. Mobil ini juga enak banget sih, bener-bener enak untuk dikemudi karena dia ada steering mode juga yang bisa kita set. Ada comfort, Comfort lebih enteng dong berarti. Iya, comfort yang lebih ringan, lebih enteng, ada normal yang agak lebih berbobot dikit, dan sport yang lebih berat. Dan Oh. itu juga bisa kita cocokin, maksudnya sambungin dengan drive mode kalau mau. Jadi kalau sport, setirnya juga sport. Iya, Tapi juga sebenarnya langsung walaupun lo berat. pakai comfort, di kecepatan tinggi dia pun juga lebih berat kan? Iya. Iya. Itu buat safety ya sebenarnya ya. Dan itu jadi menguntungkan buat driver kayak yang pemula atau wanita sih. Kalau dia pakai apa pingin yang ringan-ringan, biasanya kan cewek-cewek sukanya yang ringan kan. Iya. Iya. Figurnya. Pakai comfort aja udah enak. Untuk jalan-jalan di kota enak. Iya. Iya. Macet-macet tuh berarti enak manuvernya nih, tinggal satu tangan gitu. Iya, bener. Oh iya, sama nih mobil visibilitasnya gokil sih. Iya. Iya. Ini kaca depannya gede banget Iya. dan jauh, panjang. Pilar A dan pilar B, di antara pilar A dan pilar B ada kaca ya. Untuk Jadi meminimalisir blind, blind spot, spot, ya. ya. Jadi visibilitasnya ini enak banget sih. Semua Iya sih, kelihatan. Kiri kanan. Ini bukan spek yang high roof ya mobilnya, tapi Bukan. berasa Lega. high roof. Iya. Berasa Iya. high roof dan lega. Dan ini lagi layar apa? Kaca. Panoramic Iya, roof. dia glass roof. Iya. Ya paling kerasa sebenarnya di belakang nih Karim kan biasanya nambah 7 cm ya. Iya. Gitu. Di sini dia masih Aman. oke gitu. Nambah 7 cm pas. Nah, kalau di depan, 2 jok depan ini udah elektrik. Dia bisa ada height adjuster, bisa naik, bisa turun, maju, mundur ya. Dan senderan ini juga bisa kita atur. Semua secara elektrik. Iya sih. Jadi nyaman sih, jadi nggak ribet-ribet
narik-narik ya. Setahu gue ini mobil juga ada tilt dan telescopic steeringnya ya, jadi Yes, bisa ngatur. tilt Ya. dan telescopic steering juga. Nah, Nah, itu bikin buat gua yang nggak setinggi lu lebih gampang cari posisi PW sih. iya. Iya. Ini aja gue yang duduknya mundur banget aja, tangan gue nggak Nggak lurus gitu. lurus ya. gitu ya, nekuk. Kalau kaki Nyaman. deket, tangannya nggak yang pas gitu. Iya. Iya, karena banyak yang mau mobil dari sana kayak gitu ya. Iya, iya. Ya memang dia udah disesuaikan lah. Dan bagaimana untuk baris kedua? Pastinya ini captain seat nyaman banget. Ada armrest juga di sini. Apalagi ya tadi yang gue bilang nih, panoramic sunroofnya gede, jadi view ke atas itu ya enak sih. Lihat ya. Terus enaknya lagi di sini banyak kantong-kantong. Iya. Handphone. Iya, buat naruh HP. Ini kita HP bisa taruh di sini. Ada banyak lah tempat penyimpanan ya di sini ya. Oh iya, sama AC. Ini AC-nya cukup unik ya, dia triple blower lah ceritanya. Jadi banyak kisi-kisi AC cuy. Iya, sampai Iya. ke belakang. Sampai ke belakang dia. Ini pas di depan gua. Di atapnya ada, di bagian atas ada, yang kita aturnya di bagian sini. Dan di sini juga ada. Iya. Seperti sedan-sedan gitu. Iya, yang mengikut dari depan. Ikut dari depan. Ya gitu. Jadi untuk apa sih namanya? AC ya itu udah pasti rata banget loh sampai belakang. Ya kalau di baris ketiga sih sebenarnya bukan yang sempit, tapi kalau dibilang lega ya nggak mungkin lega banget lah ya kan. Iya. Mau mesti lebih gede lagi mobilnya. Tapi ini posisinya udah cukup Cukup. enak karena kaki gue bisa masuk ke bawah jok nih ternyata. Iya, kan gua ada slotnya. Iya, ada slotnya lumayan bisa agak lurus. Iya. Dan posisi duduknya ini agak fleksibel lah menurut gue ya. Karena depannya ada jarak, jadi gue bisa agak gini atau ini disenderin ke belakang juga sebenarnya bisa nih. Kalau Iya. barangnya nggak terlalu penuh. Tapi ini udah Kita buat 7 orang, Bos. dia bertujuh gimana Iya. ya? Cukup lah tapi. Kebantunya sebenarnya karena triple blower ini sih. Jadi ini AC-nya ketolong lah ke belakang tuh. Iya. Biasanya sengsara coy di belakang tuh. Iya. Karena nggak ada AC-nya. Dan posisinya juga bagus ya. Iya, nggak. Nggak di atas Iya, kepala betul. penumpang baris Tidak di atas kedua. kepala ya. Nggak bikin migrain ya. Iya, ini Iya. bagus posisinya. Ini pas gua nih suka dan bisa posisinya. ditutup loh. Jadi masa kedinginan bisa ditutup. Iya. Oh ya, head unit juga. Head Betul. unit kan dia pastinya udah canggih. Head unitnya udah Android Auto, Apple CarPlay, wireless pula. Wireless Iya. ini wireless charging, wireless connection ya. Iya. Dan kualitas suaranya juga bagus karena dia ada center speaker juga tuh. Tengah. Oh, speakernya banyak dong berarti. Iya, banyak. Iya, gokil sih interiornya, emang beda sih ya. Materialnya juga. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut gua nih wireless connectionnya itu juga enak. Misalnya nih Michael nggak mau connect ke situ, yang mau connectin yang mau jadi DJ sepanjang perjalanan gua nih Iya. dari baris ketiga bisa gue yang ngatur aja dari Bisa. belakang. Iya. kan connect aja handphone gua wireless kan. Heeh. Oh iya, untuk Apple CarPlay, Android Auto-nya. Iya. Jadi bisa ganti-gantian lah jadi DJ gitu. Yoi. Siapa tahu ngantuk yang depan ya kan. Oh, di sini ada gantungan itu coat hanger ya? Iya, good hack. Iya, iya, iya. Iya, ini udah berasa premium sih. Kayak fitur-fitur premium. Oke, akhirnya kita sudah masuk kota Semarang. Total jalan 429 kilo. Ya. Di indikator baterai sisa 4%, tipis banget. Dan kilometernya sisa 57 kilo lagi. Iya. Ya wajar lah, nggak sesuai dengan klaim ya. Karena Iya. kita segambreng. Betul, Iya. kita isinya memang penuh gitu. Full Iya. load kan. Tapi sampai. Sampai. Iya. Sampai. Cuman bobot itu ngaruh banget ya untuk mobil listrik. Iya. Dan mesti jadi perhatian khusus sih. Memang yang namanya jarak tempuh klaim itu tidak bisa jadi patokan pasti gitu. Iya. Bahkan pengetesan kita jangan jadiin patokan pasti untuk sama gitu. Dan kita pelan banget kan. Kita Iya. jalan 429. Anggap deh 9 jam kita jalan. Ame istirahat tadi buka puasa. 1 jam. Jarak tempuh mobil listrik itu soalnya berpengaruh banget dari gaya mengemudi, terus kayak kecepatan kita pakai, Bener. bobot, terutama bobot sih. Apalagi mobil listrik itu di tol konstan, Ya. itu konstan mengeluarkan tenaga terus ya, jadi Ya. boros
listrik. Mobil listrik itu dalam kota mungkin klaimnya akan sesuai. Betul. Tapi kalau kita bawa jarak jauh, tol tambah bobot, ya pasti beda hasilnya. Ya, at least kita udah sampai lah ya. Iya. Selamat kita. Jadi checkpoint kita memang Kota Semarang. Kita cas sebentar, Ah. cabut lagi kita ke Yogyakarta. Artinya kita pengen membuktikan bahwa sampai ke Yogyakarta itu cuma sekali cas aja. Iya. Betul sekali. Ya, berarti kita langsung ke SPKL. Oke, kita udah Selesai ngecas. selesai ngecas. Intinya kita nggak usah sampai 100%, sampai Iya. Jogja juga Udah cukup. berapa? Lebih Iya. dari cukup. Lebih dari Iya, cukup. cukup. Dan di Jogja Ya, bisa kan? ngecas lagi. Muter. Ya, kebetulan hotel kita juga ada fasilitas Ya. Charging. Jadi kita ngecas lagi mobil nanti di sana. Sekarang 95%. Kita ya udahlah. Kita ngecasnya berapa lama sih tadi ini? Bentar, Pak. Bentar banget ya? Bentar ya, nggak lama. Dari Setengah jam lah ya? Hampir 2% ya. Oke, mantep lah ya. Cuman kayaknya belakang nih gue liat agak kurang angin deh, Man. Enggak, aman. Dia kan ada tire pressure monitornya. Coba cek dulu deh. Enggak percaya. Daripada Aduh. kurang angin di tengah jalan kita mesti nambel. Enggak, ini karena lu parkirnya Enggak. naik. Iya. Coba lihat. Ada fitur TPMS. Ada dong. Oh Tuh. iya. Karena lu parkirnya naik. Tuh, aman kan? Oh iya, aman. Normal. Normal. Oke lah, yuk. Ya, kita berangkat aja langsung ke Jogja. Jalan lagi. Dan akhirnya kita sampai juga di Yogyakarta. Dan terbukti kita kemarin kesini cuma sekali cas aja. Iya. Total berapa kilo ya? Itu Udah lupa lagi. 500 Gak, kilo ngecek. kan? 700. Oh, 700 Mau gue cek? Cek dulu, cek dulu. Sekitar 700-an. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ada SPKLU, Iya. nggak usah lah ribet-ribet kayak kita lah. Ya, ini kan kita emang cuma uji ya. menguji maksimalnya seperti apa. Kalau misalnya udah jalan biasa aja lah, agak Iya. ngebut gitu, Udah speed mendingan- limit. Ketemu SPKLU belum sampai 40% dicas aja Iya, udah. dicas aja, hitung-hitung istirahat Iya. sebenarnya. Nah, kita kemarin itu benar-benar Capek sih ya jadi. iya, jadi ya capek lah. Tapi kita sudah membuktikan intinya sampai Jogja sekali cas saja udah cukup. 589,9. Hah, 500? 589,9 Iya, km. Dan sisa range-nya berapa sekarang? Hah? 300-an ya? Bentar, sisa range-nya sekarang 300. 300-an sih ingat gua. 302. Iya. Ya, karena kita udah ngecas kemarin, Di Semarang ya. Semarang Jogja deket, kita gaspol. Iya. Ya gitu lah. Gitu lah. Ya, jadi emang kesimpulannya juga menurut gua mobil ini tuh jauh di atas ekspektasi sebenarnya. Iya. Ya, Iya kan? bantingannya Bantingannya enak tuh. super duper enak. Ini Bandingan kayak enak. mobil Airsus tapi nggak Airsus. Iya. Gimana Kemarin jelasinnya? ini di Gias ya? Enak IMS banget. ya? GJW. Oh, GJW. GJW. Emang GJW? Iya. Iya, gua nggak Iya, ngecek-ngecek banget di mobil gitu loh. Iya. Tapi pas gua lihat, oh ternyata size-nya itu antara medium ke large sebenarnya ya, Iya. MPV. Tapi kalau kita lihat aslinya emang dia lebar dan panjang. Iya. Iya. Pas di pameran kecil, Iya. aslinya pas kita pakai gede. Kalau di MPV medium yang biasanya kita pakai lah ya, yang banyak orang pakai gitu. Biasanya kalau isi 7, belakangnya udah kecil banget. Iya. Makanya Iya. juga Iya. emang gedenya tuh kelihatan dari situ sih sebenarnya. Ya, gitu loh. Kita Iya. akhirnya bisa membuktikan. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang experience yang sama Iya. kayak kita. Nggak usah lah. Nggak usah, mending kalau pergi ke Jawa, cas aja udah. Cas, Iya lah, cas ketemu aja. SPKLU cas. Siapa ya sebenarnya kita untuk menguji maksimal limitnya ya, Tapi seru sih, karena Benar. ini mobil pertama, kita orang pertama yang menguji mobil ini ya, jarak jauh. jarak jauh. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa sampai di kolom komentar gimana menurut Anda semua Aletra ini. Ya. Kalau menurut gue sih, gue sejauh ini masih suka banget. Iya, gue juga suka. Mobil Buat enak keluarga untuk ya? dibawa, luas, Iya. mantap deh. Oke, jadi gitu aja. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.
Markipul. Markipul. Mata udah bengkak banget ini.